Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Condro Wibawa di mata kuliah Jaringan Komputer. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengenalan jaringan komputer, topologi jaringan, dan perangkat jaringan. Nah, hari ini kita akan fokus membahas mengenai protokol jaringan. Nah, capaian pembelajaran ya yang kita harapkan setelah mempelajari materi mengenai protokol jaringan hari ini antara lain mahasiswa mampu menyebutkan dan memahami cara kerja protokol jaringan. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan model referensi, mampu menjelaskan masing-masing layer pada model referensi OSI layer, dan mampu menyebutkan hardware dan protokol pada masing-masing layer. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai protokol jaringan ini, nah ada baiknya nih teman-teman kita recall memori kita mengenai pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai perangkat jaringan dan media transmisi. Nah, kira-kira teman-teman bisa nggak menyebutkan beberapa perangkat jaringan dan media transmisi yang telah kita pelajari di minggu sebelumnya? Nah, silahkan komen ya di kolom komentar bagi teman-teman yang bisa menyebutkan beberapa perangkat jaringan dan media transmisi yang telah kita pelajari di minggu sebelumnya. Oke, nah teman-teman di dalam jaringan, selain perangkat jaringan, ya, penting juga nih teman-teman untuk mengetahui tentang protokol jaringan. Ya, tapi apa itu protokol jaringan? Oke, kita bahas lengkap ya di pertemuan kali ini. Nah, inti dari sebuah jaringan komputer adalah komunikasi. Ya, teman-teman masih ingat ya, di pertemuan pertama mengenai pengenalan jaringan komputer, kita sudah bahas bahwa inti dari sebuah jaringan komputer adalah komunikasi. Ya, misalnya ketika kita mengakses website dengan smartphone kita melalui internet, maka akan terjadi komunikasi antara smartphone kita dengan server website. Ya, tapi proses yang terjadi sebenarnya tidak sesederhana itu ya teman-teman ya. Terdapat pula komunikasi nih antara aplikasi browser yang ada di smartphone kita dengan NIC di handphone atau komputer kita. Kemudian terjadi pula komunikasi antara NIC dengan media transmisi, kabel, wireless, dan sebagainya. Nah, kemudian mungkin di jaringan tersebut ada router, ada switch, dan lain-lain. Juga akan terjadi komunikasi dengan perangkat atau device-device tersebut. Nah, pada pertemuan pertama, kita juga sudah membahas ya bahwa untuk terjadi komunikasi, maka diperlukan pengirim informasi, ada penerima informasi, ada pesan, dan ada media. Oke. Nah, berhubungan dengan media ini, maka ada dua media nih yang dimaksud. Yang pertama adalah media fisik, yang sudah kita bahas sebelumnya, kayak kabel, kayak udara, kayak NIC, dan masing-masing, dan macam-macam. Oke. Dan yang kedua ada protokol, ya. Protokol ini adalah kalau kita analogikan di kehidupan sehari-hari adalah bahasa atau aturan yang disepakati bersama antara si pengirim informasi dan si penerima informasi ya, agar komunikasi bisa terjadi. Oke, ini contohnya nih di gambar sini kita contohkan ya, ada orang berbahasa Mandarin ngomong ni hao ya. Kemudian ada orang Indonesia yang tidak ngerti nih bahasa Mandarin, maka dia akan bilang ngomong apa sih gitu ya. Jadi walaupun di situ sudah ada si pengirim informasi yang menanyakan ni hao, ada penerima informasi, ada pesan yang disampaikan, dan ada media fisiknya ya. Di situ ada telepon benang ya, media fisiknya. Akan tetapi ketika kedua orang ini tidak memiliki media atau bahasa yang sama, maka komunikasi pun tidak terjadi. Ya kan? Di dalam contoh ini si wanita menggunakan bahasa Mandarin menanyakan ni hao. Kemudian karena si prianya ini nggak ngerti, maka dia membalasnya dengan ngomong apa sih? Ya, jadi tidak terjadi komunikasi. Nah, bahasa ini kalau di dunia komputer kita kenal dengan istilah protokol. Oke, jadi gampangnya protokol itu adalah bahasa ya atau aturan yang memungkinkan dua device saling berkomunikasi. Atau lebih teknisnya lagi ya, protokol adalah sekumpulan aturan yang digunakan agar satu atau lebih device dapat berkomunikasi. Misalnya,
Saat mengakses website pada internet, kita menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Ya. Saat menggunakan kabel USB, kita menggunakan protokol USB. Saat menggunakan jaringan LAN, kita menggunakan protokol Ethernet. Saat mengirim email, kita menggunakan protokol POP3, SMTP, dan lain-lain. Ya. Jadi, terdapat banyak sekali bahasa ya untuk menghubungkan atau untuk mengkomunikasikan antara satu device dengan device lain, antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain, antara satu software dengan software yang lain. Ya, sama dengan di kehidupan nyata kita, terdapat banyak bahasa di dunia ini, ya kan? Tapi agar setiap orang yang berbeda bahasa tersebut bisa saling berkomunikasi, maka ada aturan yang harus disepakati, ya. Misalnya, apakah harus menggunakan bahasa yang sama? Kalau tetap menggunakan bahasa yang berbeda, maka di tengah-tengah harus ada translator dan macam-macam. Nah, itu adalah aturan-aturan. Nah, dalam dunia komputer, ini semua dikenal sebagai protokol. Oke? Nah, apa saja yang diatur dalam protokol? Ya, yang pertama, ada yang namanya message encoding, ada message formatting and encapsulation, ada size, ada timing, dan delivery option. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, message encoding adalah proses translate ya antar device di dalam perangkat komputer. Ya, karena setiap perangkat di dalam komputer itu memiliki bahasa mereka masing-masing, maka diperlukan translate. Nah, translate ini disebut sebagai message encoding. Manusia atau si end user itu menggunakan bahasa manusia, ya. Aplikasi menggunakan bahasa pemrograman, ya kan? Perangkat itu menggunakan bahasa mesin atau biner, sedangkan kabel itu menggunakan bahasa analog atau sinyal digital atau sinyal analog. Nah, agar semua objek ini yang menggunakan bahasa yang berbeda-beda, yang menggunakan protokol yang berbeda-beda, bisa saling berkomunikasi, maka diperlukan proses translate. Ya, proses translate ini kita kenal dengan istilah yang namanya encoding. Ya, bahasa manusia harus diubah ke dalam bahasa pemrograman ya agar dipahami oleh aplikasi. Bahasa pemrograman harus diubah ke dalam bahasa mesin agar dipahami oleh mesin. Bahasa mesin harus diubah ke dalam bentuk sinyal, baik sinyal digital maupun sinyal analog agar bisa ditransmisikan oleh perangkat digital maupun perangkat analog. Nah, di dalam message encoding ya juga terdapat istilah yang namanya enkapsulasi, yaitu aturan mengenai format data yang hendak dikirim dan bagaimana data-data tersebut dikemas. Ya, misalnya di dalam sini ada surat, ya ada surat. Nah, ketika surat ini akan dikirim, kan nggak cuma suratnya aja. Kita perlu informasi mengenai siapa pengirimnya, siapa penerimanya, di mana alamatnya, dan seterusnya. Nah, informasi-informasi ini atau keterangan-keterangan ini kemudian digabungkan ke dalam konten atau pesan utama ya sehingga membentuk satu kesatuan data atau yang kita sebut sebagai paket atau data frame. Ya, paket atau data frame ini kemudian dikemas atau dienkapsulasi menjadi satu objek yang utuh. Nah, kalau di dalam komputer misalnya kita ingin mengirim sebuah pesan, maka kita perlu menyisipkan nih antara lain siapa pengirimnya. Siapa pengirim itu bisa berapa IP pengirimnya, kemudian berapa IP penerimanya dan lain-lain. Jadi pesannya harus dikemas menjadi satu kesatuan. Selain itu, di dalam protokol juga diatur mengenai size atau message size, yaitu bagaimana sebuah data itu ukurannya itu diatur agar bisa ditransmisikan melalui media transmisi. Misalnya, teman-teman misalnya memiliki data video ukurannya 5 GB. Bagaimana data tersebut bisa ditransmisikan ke dalam jaringan padahal kapasitas NIC-nya cuma 1 GB. Padahal kapasitas kabel UTM-nya cuma 100 MB. Nah, gimana caranya? Nah, data video tersebut tuh harus dipecah-pecah ya ke dalam unit yang lebih kecil sehingga semua device itu dapat menerimanya. Analoginya nih, kalau teman-teman ingin memindahkan satu tempayan air besar dan teman-teman nggak kuat,
ya nggak kuat, maka air di dalam tempayan tersebut harus diambil sedikit demi sedikit, misalnya pakai baskom atau pakai gayung, ya. Intinya dalam tempayan itu kita ambil sedikit demi sedikit hingga air di dalam tempayan itu habis. Nah, kira-kira seperti itu. Air di dalam tempayan itu adalah ukuran data yang sebenarnya, misalnya 5 GB, akan tetapi karena bandwidth atau kapasitas dari media transmisinya terbatas, misalnya 100 MB, maka 5 GB itu harus dibagi menjadi unit-unit kecil berukuran 100 MB agar bisa ditransmisikan melalui media transmisi. Nah, itu adalah message size yang juga diatur di dalam protokol. Kemudian ada message timing, ya. Di message timing ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Yang pertama adalah access method, flow control, dan response time. Ya, jika kita ibaratkan nih kayak gini, access method itu adalah kapan device itu bisa berbicara, ya kan? Kalau di dunia nyata nih, kita tidak bisa memulai percakapan dengan orang lain ketika si orang lain itu sedang di dalam percakapan lain. Oke, misalnya kita mau ngomong nih sama ibu atau bapak gitu ya. Tapi kita nggak bisa mulai ngomong kalau ibu dan bapak itu sedang dalam pembicaraan atau sedang dalam percakapan lain. Ya, kita nggak bisa intervensi nih. Ya, kita. Nah, itu adalah access method. Nah, sama device tidak bisa berkomunikasi dengan device lain yang masih aktif berkomunikasi. Ya, ketika sebuah device masih berkomunikasi, maka kita nggak bisa komunikasi ke device ini. Nah, itu adalah access method. Kemudian ada flow control, adalah bagaimana cara kita menyampaikan informasi. Misalnya, kita ngomongnya tuh cepat atau lambat, menggunakan kalimat yang panjang-panjang atau pendek-pendek. Kita ngomongnya itu kencang atau pelan, dan lain-lain. Sama, pada device juga diatur seperti itu, ya. Bagaimana speed device-nya, ya. Data itu dikirimkan tiap berapa mikrosecond sekali, itu contohnya. Berapa ukuran atau size data yang dikirim dalam sekali kirim. Itu adalah contoh-contoh hal yang diatur dalam flow control. Kemudian ada juga response time, yaitu waktu tunggu sampai yang diajak bicara itu merespon. Ya, misalnya kita sedang berbicara dengan seseorang di telepon nih, ya kan? Halo, gitu kan misalnya. Kita akan nunggu selama beberapa periode waktu, sampai kalau misalnya tidak ada jawaban, kita akan menyimpulkan bahwa tidak ada respon. Gitu. Misalnya kita telepon, halo, kita tunggu 3 detik, kemudian masih belum ada respon, maka kita akan tanya lagi, halo, apa ada orang di sana? Kita tunggu lagi 3 detik. Oh, tidak ada. Ya udah, kemudian telepon saya matiin. Nah, ini adalah response time, ya. Waktu tunggu yang diberikan sampai yang diajak bicara itu merespon. Nah, di device juga sama, ya. Ketika ingin berkomunikasi, maka yang dilakukan pertama adalah say hi ke device yang dituju, ya. Jika ada respon, maka komunikasi bisa dilanjutkan. Jika tidak ada respon, maka komunikasi tidak bisa dilanjutkan. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada juga message delivery option, ya. Opsi-opsi untuk mengirimkan data, ya. Ada 3 opsi, yaitu yang pertama ada unicast, kemudian ada multicast, dan ada broadcast. Ya, unicast itu artinya data dikirim untuk satu penerima yang jelas. Ya, dia dikirim dari A ke B. Ya, kalau di dalam contoh misalnya data akan dikirim ke sini. Ya, jelas. Ada satu penerima yang jelas, itu unicast. Ada juga model multicast, yaitu data dikirimkan ke beberapa penerima sekaligus. Misalnya data dikirim ke penerima 1 dan penerima 2. Intinya multicast. Kemudian ada broadcast, ya. Data dikirim ke semua perangkat di dalam jaringan, ya. Dari sini ke semua perangkat di dalam jaringan. Nah, itu namanya adalah broadcast. Nah, ini diatur juga dalam protokol jaringan. Apakah data yang dikirim itu unicast, multicast, atau broadcast.
Oke, nah ini adalah contoh interaksi protokol ketika klien sedang mengakses data melalui internet. Ya, maka ketika kita mengakses data melalui internet, setidak-tidaknya ya kita akan menggunakan protokol antara lain HTTP misalnya, TCP, IP dan Ethernet atau physical layer. Jadi dalam realisasinya itu banyak protokol yang kita gunakan sekaligus untuk mengakses suatu informasi. Jadi nggak cuma satu protokol, ya. Ketika kita mau mengakses website menggunakan browser, maka setidak-tidaknya ya kita menggunakan protokol HTTP atau HTTPS di browser kita, ya kan? Kemudian mungkin ada data yang diambil dari FTP tertentu, ya kan? Kemudian untuk mengakses itu kita perlu connect dulu ke jaringan, maka kita menggunakan protokol Internet Protocol atau IP. Ya, data dikirimkan dengan metode tertentu, ya kita menggunakan protokol TCP dan lain-lain ya. Jadi pada realisasinya protokol-protokol itu saling bekerja sama sehingga data bisa dikirim melalui jaringan. Oke, sekarang apa pentingnya protokol? Yang pertama, jelas ya memungkinkan dua buah device untuk dapat saling berkomunikasi. Jelas, no debat ya. Kemudian untuk standarisasi ya, untuk standarisasi yang harus dipatuhi oleh setiap pengembang atau perangkat jaringan komputer ya. Jadi agar setiap company device atau perangkat atau hardware itu kalau bikin produk tuh ya ada aturannya, ada standarnya gitu, nggak asal bikin gitu. Nah, memungkinkan terjadinya komunikasi antar device dengan produk atau merek atau pengembang yang berbeda ya. Jadi agar setiap pengembang walaupun brandnya berbeda itu tetap bisa saling komunikasi. Itu gimana caranya? Maka harus diatur nih protokolnya tertentu. Ya misalnya menggunakan protokol apa ya tertentu. Kemudian sebagai acuan untuk pengembangan lebih lanjut ya. Jadi untuk development selanjutnya. Nah, protokol suite ya, tadi kita sudah membahas ya mengenai protokol dan macam-macam. Intinya di dalam komputer atau dalam jaringan komputer kan protokol yang digunakan tuh banyak banget ya. Mulai dari protokol yang digunakan oleh hardware untuk transfer data di dalam network, untuk ditampilkan di dalam end user application ya di antarmuka pengguna itu kan banyak banget protokol. Nah, protokol-protokol tersebut jika dikumpulkan untuk membentuk suatu jaringan yang ideal itu kita sebut sebagai protokol suite. Ya, jadi kalau kita balik, protokol suite adalah satu set protokol ya yang terdiri dari banyak protokol untuk mendukung sebuah komunikasi jaringan yang ideal, yang efektif dan komprehensif. Ya, ada dua macam protokol suite ya. Yang pertama yang open standard protokol dan yang kedua adalah proprietary protokol. Ya, open standard itu artinya ya protokol publik yang kita bisa gunakan oleh siapa aja. Sedangkan proprietary adalah protokol private yang dikembangkan dan digunakan oleh suatu instansi tertentu. Yang pertama, open standard protokol ya, protokol jaringan terbuka di mana setiap orang dapat menggunakannya. Ya, distandarkan oleh organisasi tertentu atau di-endorse oleh industri dan disetujui oleh organisasi terkait. Ya, intinya protokol open standard protokol ini adalah protokol yang bisa digunakan oleh siapa aja. Oke, contohnya adalah TCP/IP protokol, OSI protokol suite dan lain-lain. Sedangkan yang kedua, proprietary atau private protokol adalah protokol jaringan yang dibuat dan dikelola oleh instansi atau perusahaan tertentu atau gabungan dari beberapa instansi. Lah intinya tidak terbuka untuk umum dan hanya bisa digunakan oleh instansi atau perusahaan terkait. Nah, misalnya AppleTalk, Novell NetWare dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh dari protokol suite ya. Ya, misalnya di TCP/IP ya. Untuk mengakses untuk berkomunikasi di dalam jaringan ya kita menggunakan HTTP, DNS, DHCP, FTP untuk bagian end user aplikasinya. Untuk transfer data dan networknya kita menggunakan TCP dan UDP. Untuk networknya kita menggunakan
IP protokol, internet protokol, dan lain-lain. Nah, kemudian di paling bawah ini adalah protokol yang berhubungan dengan fisik, ya, dengan fisik dari jaringan tersebut. Nah, jika teman-teman perhatikan, ya, yang di atas ini beda-beda ya. Ya, yang di atas ini beda-beda nih protokolnya. Nah, akan tetapi memiliki kesamaan di yang paling bawah atau protokol yang berhubungan dengan hardware. Kenapa? Ya, agar walaupun hardware atau device yang digunakan itu berbeda-beda, mereknya berbeda-beda, akan tetapi tetap bisa saling berkomunikasi ya dengan device yang lain. Ya, jadi protokol yang digunakannya sama. Ya, ini biasanya berhubungan dengan hardware, sedangkan yang ini berhubungan dengan software. Oke. Nah, ini protokol switch. Ini teman-teman bisa lihat di sini adalah protokol yang ada pada TCP/IP protokol suite. Ya. Dari application layer, ada transport layer, ada internet layer, network access layer. Kira-kira dari semua protokol yang ada yang familiar dengan protokol-protokol ini mungkin? DNS kita sering dengar, DHCP, SMTP, POP3 IMAP, ya teman-teman mungkin sudah sering dengar. HTTP nih pasti teman-teman sudah sering dengar. Kemudian IP, ya kan? Dan lain-lain ya. Ini adalah protokol-protokol yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan di TCP/IP protokol suite. Oke. Ini adalah kira-kira ya cara kerja dari masing-masing protokol tersebut ya. Jadi dari awal data ya, data yang asli, kemudian ketika melewati application layer ya, di application layer ketemu dengan protokol HTTP, maka si data ini disisipkan data yang berhubungan dengan HTTP tersebut ya. Maka jadilah HTTP data. Kemudian masuk lagi ke bagian TCP, ketemu protokol TCP, maka disisipkanlah informasi mengenai TCP, jadilah TCP segmen dan seterusnya hingga data ditransmisikan. Oke. Nah, semua ini digabungkan menjadi satu atau dienkapsulasi menjadi satu objek yang kemudian nanti ditransmisikan melalui media transmisi. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai apa itu protokol, jenis-jenis protokol, protokol switch dan macam-macam. Nah, tadi kalau teman-teman perhatikan ya, ada open public protocol dan proprietary protokol. Nah, siapa yang bikin ya? Protokol itu kan aturan. Pertanyaannya siapa yang bikin? Nah, ada organisasi standarisasi yang membuat protokol-protokol ini. Tujuannya agar menjamin setiap produk atau device dapat berkomunikasi satu sama lain. Oke? Agar semua device dapat berkomunikasi satu sama lain. Oke. Nah, standar protokol ini juga memungkinkan ya setiap instansi berinovasi dan tidak memonopoli pasar. Ini penting ya untuk tidak memonopoli pasar. Oke. Nah, misalnya sebuah website dapat diakses dari device yang berbeda ya, bisa dari tablet, komputer, smartphone dan lain-lain. Dengan brand yang berbeda-beda, pakai Apple, pakai Samsung, pakai Dell, dengan OS yang berbeda-beda, pakai Windows, iOS, Linux dan lain-lain. Kenapa mereka tetap bisa mengakses website yang sama walaupun dengan device yang berbeda-beda? Ya, karena walaupun device-nya berbeda, standar protokol yang dipakai sama, yaitu protokol HTTP. Nah, pertanyaannya siapa yang menentukan standar tersebut? Ya. Untuk TCP/IP protokol ya, kita yang bahas yang open public protocol ya. Untuk TCP/IP protokol, maka organisasi yang membuat protokol-protokol tersebut adalah ISOC atau Internet Society ya. Organisasi non pemerintah berskala internasional bertujuan untuk berkoordinasi secara global dalam bidang aplikasi dan teknologi internet serta internetworking ya. ISOC membawai ya, Internet Architecture Board ya, kemudian Internet Engineering Task Force, Internet Engineering Steering Group dan lain-lain. Oke. Nah, ini yang bertanggung jawab terhadap pengembangan internet dan protokol.
Oke, ini teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ada yang penting ya, ada IETF dan IRTF ya. Yang ini untuk apa namanya, memastikan bahwa protokol tersebut berjalan dengan seharusnya, sedangkan research ini untuk melakukan inovasi terkait dengan protokol-protokol tersebut. Oke. Nah, selain ini ya, kalau ISOC dengan IETF dan IRTF ini kan membuat TCP/IP protokol suite ya. Kemudian ada lagi nih IEEE ya, Institute of Electrical and Electronic Engineer adalah organisasi profesional yang bergerak di bidang standarisasi peralatan elektronik dan peralatan electrical dan elektronik. Oke. Nah, misalnya di dalam jaringan komputer IEEE mengeluarkan standar 802 untuk perangkat fisikal dan data link layer, termasuk di dalamnya perangkat untuk jaringan LAN dan WLAN. Ya, jadi tadi ISOC mengeluarkan protokolnya sendiri, IEEE juga memiliki protokol atau standar sendiri. ISO ya, International Standardization Organization ya, sama juga mengeluarkan protokol sendiri ya. Yang terkenal adalah OSI ya, Open System Interconnection ya, yang nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Oke. Kemudian ini yang private ya, ada AppleTalk, ada Novell NetWare. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai model referensi. Ya, tadi sudah disebutkan ya bahwa setiap device itu berkomunikasi dengan device yang lain, ya, menggunakan protokol yang berbeda-beda. Nah, tapi kan mengilustrasikannya kan agak susah, ya. Maka untuk memudahkan kita dalam apa namanya? Memudahkan kita dalam memahami bagaimana cara kerja atau bagaimana antar device itu saling berkomunikasi, maka dibuatlah sebuah model yang disebut sebagai model referensi. Ya, nah di dalam model referensi ini akan menggambarkan keterkaitan antar device atau protokol di dalam jaringan. Nah, di dalam model referensi ini biasanya nanti device akan dibagi-bagi ke dalam beberapa layer. Oke, nah contoh dari model referensi yang umum antara lain adalah OSI layer dan TCP/IP layer. Nah, ini adalah OSI layer atau Open System Interconnected, yaitu model referensi yang dikembangkan oleh ISO International Standardization Organization. Ya, di dalam OSI layer terdapat 7 layer, yaitu dari application, presentation, session, transport, network, data link, and physical. Nah, ini adalah penjelasan sedikit penjelasan mengenai tiap-tiap layer yang ada di dalam OSI layer ya. Dari paling bawah dulu ya, physical layer atau layer pertama. Di situ mendeskripsikan semua device dan protokol yang berhubungan dengan transmisi bit data dari dan ke jaringan ya. Intinya itu layer yang berhubungan dengan hardware dan bagaimana data ditransmisikan melalui media transmisi. Oke, di situ nanti contohnya NIC, kabel dan lain-lain. Kemudian di atasnya di layer kedua ada data link layer, mendeskripsikan metode pertukaran data frame antar media atau device. Di atasnya ada network layer, yaitu memberikan layanan pertukaran data antar network atau antar jaringan. Di atasnya ada transport layer, menyediakan layanan untuk segmen data dan menggabungkan data kembali dan bagaimana sebuah data itu ditransmisikan di dalam jaringan. Di atasnya ada session layer, presentation layer, dan application layer yang ketiganya berhubungan dengan bagaimana data ditampilkan untuk end user. Oke. Nah, selain OSI layer juga ada TCP/IP reference model atau TCP/IP layer. Nah, di sini lebih sederhana, lebih simple karena cuma terdiri dari 4 layer, yaitu application, transport, internet, dan network access. Ya, sebenarnya sama saja antara TCP/IP layer dan OSI layer ya. Walaupun di TCP/IP layer cuma ada 4 layer, tapi itu sebenarnya adalah peringkasan dari OSI layer ya. Nah, bisa kita lihat perbandingannya dalam gambar berikut ya. Kalau dalam
OSI layer terdapat 3 layer, aplikasi, presentasi, dan session. Ya, maka di TCP/IP layer ketiga layer ini digabungkan menjadi satu layer yang namanya application layer. Ya, protokol yang bekerja di dalam layer ini antara lain adalah HTTP, DNS, DHCP, FTP, dan lain-lain. Kemudian ada layer transport yang sama-sama di OSI maupun di TCP/IP berdiri sendiri. Contoh protokol yang dipakai antara lain adalah TCP, UDP, gitu ya. Kemudian layer selanjutnya adalah network layer, ya, yang kalau di TCP/IP layer namanya adalah internet layer, ya, tapi itu adalah satu layer yang sama, ya. Contoh protokol yang digunakan adalah protokol tentang IP, ya, IP address versi 4, misalnya versi 6, atau ICMP, ya, ping, dan lain-lain. Yaitu adalah protokol yang digunakan di network atau internet layer. Nah, kemudian kalau di OSI layer ada data link layer dan physical layer, maka di TCP/IP model atau TCP/IP layer itu digabungkan menjadi satu yang dikenal dengan layer network access. Nah, ini yang berhubungan dengan hardware, encoding, signaling, dan macam-macam. Ya, itu ya. Oke. Nah, penjelasan lebih lanjut ya. Nanti selanjutnya kita akan mempelajari layer-layer di dalam model reference ini atau reference model ini, ya, akan tetapi nanti yang akan kita bahas adalah yang OSI layer. Kenapa? Karena di OSI layer lebih detail, ya, pembahasannya lebih detail, sehingga nanti diharapkan ketika teman-teman sudah belajar OSI layer, kalau harus berpindah belajar TCP/IP layer ini nanti akan lebih mudah, ya, karena pembahasannya lebih detail. Oke? Nah, rangkuman dari apa yang sudah kita pelajari hari ini antara lain yang pertama, protokol itu adalah aturan yang memungkinkan antar device dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi, atau bahasa umumnya adalah bahasanya. Oke. Kemudian protokol tadi ada banyak, ya. Jika dikumpulkan maka akan membentuk yang namanya protokol suite, yaitu kumpulan protokol yang dikembangkan untuk menangani komunikasi jaringan secara komprehensif. Ya, kumpulan protokol yang dikembangkan untuk menangani komunikasi jaringan yang komprehensif. Oke. Kemudian protokol suite yang paling umum dipakai adalah TCP/IP, ya, yang dikembangkan oleh ISOC Internet Society, yang kemudian ditangani oleh organisasi anaknya atau organisasi di bawahnya, yaitu IAB, IETF, dan IRTF. Nah, kemudian untuk mempermudah kita mempelajari bagaimana komunikasi antar device di dalam jaringan, maka dikembangkanlah yang namanya model referensi. Ya, adalah model yang digunakan untuk mempermudah memahami komunikasi device dalam jaringan. Model referensi yang umum dipakai atau dikenal adalah OSI layer dan TCP/IP layer. Nah, di dalam OSI layer nanti terdapat 7 layer, dimulai dari application layer sampai physical layer, sedangkan di TCP/IP layer terdiri dari 4 layer, dimulai dari application layer dan network sampai ke network access. Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan? Ya, bisa ditulis di kolom komentar. Kemudian jika ingin mempelajari lebih lanjut mengenai materi kita, ya, ini adalah daftar referensi yang bisa teman-teman pergunakan untuk mempelajari atau belajar lebih jauh mengenai protokol ini. Oke, teman-teman juga bisa berkomunikasi dengan saya melalui berbagai macam media, bisa lewat Instagram, bisa lewat web, blog, maupun YouTube channel ini. Oke? Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ya, sampai jumpa.